Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi Aldi Prasetyo dengan NIM 250966136. Baik, saya di sini akan menerangkan tata cara tayamum. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tata cara tayamum, ada sedikit hal yang perlu kita pahami untuk melaksanakan tayamum tersebut. Yang pertama adalah sebab-sebabnya, dan yang kedua adalah syarat-syarat dari tayamum. Oke, langsung saja. Baik, jadi menurut madhab Imam Syafi'i ada beberapa sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama adalah tidak mendapatkan air. Jadi kita sudah mencari air dan kita tidak mendapatkan ataupun menemukan air. Yang kedua, sebab yang kedua adalah tidak mampu menggunakan air karena sakit. Jadi ketika apabila kita sakit dan kita tidak boleh menyentuh air dengan alasan apabila kita menyentuh air maka sakit kita akan tambah parah atau bisa menyebabkan kematian, maka kita boleh bertayamum. Untuk sebab yang ketiga adalah air ada. Jadi air itu ada, tapi untuk keperluan yang lebih urgent. Contoh, ketika ada air hanya untuk kita minum agar kita tidak kehausan, ataupun untuk hewan-hewan kita minum agar hewan-hewan kita itu tidak mati. Nah, maka itu diperbolehkan untuk bertayamum. Terus yang keempat adalah air itu ada, tetapi kita tidak mampu untuk mengambil air tersebut. Contoh, ada air dalam suatu genangan, tetapi genangan air tersebut atau sumber air tersebut itu dijaga oleh hewan buas. Oleh karena itu, ketika kita memaksa untuk mengambilnya, maka nyawa kita akan terancam. Oleh karena itu, kita boleh untuk melaksanakan tayamum. Mungkin itu sebab-sebabnya. Terus yang selanjutnya masuk kepada syarat tayamum. Jadi syarat tayamum yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika kita bertayamum belum waktu masuk, semisal masuk sholat duhur jam 12.30 semisal. Ketika kita melakukan tayamum jam 12.20 belum masuk waktunya sholat duhur, maka tayamum kita itu tidak sah. Yang sah bagaimana? Ketika sudah masuk sholat duhur, waktu sholat duhur 12.31-32, maka itu sudah sah kita untuk bertayamum. Yang kedua adalah sudah berusaha mencari air apabila alasan kita bertayamum itu memang tidak ada air. Nah, ketika di rumah tidak ada air dan syaratnya adalah kita mencari dulu airnya. Kita sudah mencari berkeliling di tempat yang kita bisa jangkau dan tidak membahayakan ataupun menyulitkan diri kita, maka itu kita sudah bisa untuk bertayamum. Terus syarat yang ketiga adalah menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Adapun kriteria debu tersebut, yang pertama adalah suci, yang kedua adalah debu yang dari tanah. Nah, untuk syarat yang keempat adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau bertayamum dan anggota badan kita, contoh di tangan ataupun di mana ada najis, nah maka wajib untuk menghilangkan najisnya tersebut. Karena bertayamum itu bukan menghilangkan najis, tapi hanya untuk menghilangkan hadas. Yang nomor 5 adalah mengetahui dan menentukan sebab kita tayamum. Sebelum kita bertayamum, kita harus tahu kita bertayamum sebabnya apa. Ataukah tidak ada air, ataukah ada air tapi kita tidak bisa menjangkau, ataukah kita bertayamum karena sakit. Oke. Yang selanjutnya adalah masuk ke tata cara tayamum. Jadi untuk tata cara tayamum tersebut, yang pertama adalah niat. Untuk niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhul lillahi ta'ala. Nah, niat. Dan niat itu kita tahu semua bahwasanya niat itu ada di dalam hati, dan untuk melafadzkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Dan untuk niat tersebut, niat tayamum tersebut itu sama dengan niatnya wudhu, yaitu ketika awalan mengusap wajah. Oke.
Nah, mungkin yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga adalah mengusap kedua tangan. Yang keempat adalah tartib atau berurutan, tidak boleh dibalik ataupun diloncati. Oke, langsung saja. Mungkin di sini saya sudah menyiapkan debu yang dari tanah tersebut. Ya. Nah, kita ratakan dulu. Oke. Jadi debunya itu tidak harus banyak. Satu ujung sendok pun sudah jadi buat kita bertayamum. Nah, yang pertama adalah mengambil debu dulu. Bukan gini, tapi mengambil debu dengan cara ditepuk. Nah, gini. Yang kedua adalah disunahkan untuk ini dulu. Nah. Oke. Terus kita mengusap wajah. Awalan mengusap wajah dengan bersamaan niat dalam hati. Oke, ulang. Nah. Oke, mengusap wajahnya langsung saja. Gini. Nah, dengan bersamaan nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala dalam hati. Nah, habis wajah kita ambil lagi di tempat yang sama tidak apa-apa, karena yang dinamakan debu mustakmal itu bukan di sini, tapi yang udah dipakai di wajah. Yang di sini itu tidak mustakmal. Kita ambil lagi, kita tepukkan lagi. Nah, untuk tata cara di tangannya gini. Saya ulang. Nah, luar tangan ini luar, ini dalam, anggap gitu ya. Kita menggunakan ujung jari gini. Nah, pojoknya jangan sampai kena dulu. Jadi gini. Nah, ketika sudah sampai pergelangan tangan, baru tekuk. Nah, habis itu putar. Nah, dalam tangannya menggunakan tangan bagian tengahnya. Nah, jempolnya jangan sampai terkena dulu. Baru ketika sudah di sini kita gunakan jempol. Nah, begitu juga yang kiri. Ujung set, tekuk ini ke bawah, habis itu balik ujung jempolnya ke ujung jempol. Nah, oke. Dan habis itu di gini. Nah, untuk tata cara tayamumnya yang benar adalah seperti tadi. Ketika ada pertanyaan, bagaimana ketika anggota wudhunya semisal di tangan ada berban, misal gini wis, semisal di sini ada berban. Nah, semisal ini berban, bagaimana tata cara tayamumnya? Karena kita membahas soal tayamum, bukan membahas soal wudhu, maka kita menggunakan tata cara tayamum tersebut, bukan menggunakan jika wudhu memang benar. Itu ada pembahasan yang lain. Tapi ketika tayamum, kita tayamum seperti biasa. Karena sasaran dari tayamum itu bukan perbannya, maka kita tayamum seperti biasa. Tayamum seperti tadi, terus di sini usap seperti biasa. Apakah tayamumnya sah? Sah. Karena dalam konteks wudhu, ketika ada perban, didobelin wudhunya menggunakan tayamum. Nah gitu, tayamum untuk penggantinya. Ketika kita tidak berwudu, ketika kita melakukan tayamum, gimana kalau ada perbannya? Ya udah sama aja. Tetap kita melakukan tayamum seperti biasa. Gimana tayamumnya, sah apa enggak? Sah. Apakah perbannya wajib dibuka? Apakah perbannya wajib dibuka? Tidak wajib dibuka, cukup diusapkan saja. Oke? Paham? Oke, untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana tata cara untuk melakukan sholat gerhana, entah itu gerhana rembulan ataupun gerhana matahari. Oke, untuk tata caranya adalah yang pertama kita harus niat. Nah, untuk niat sholat gerhana rembulan adalah usolli sunnatal li khusufil qamari raq'ataini lillahi ta'ala. Itu ketika kita sendiri. Ketika kita sholat berjamaah menjadi makmum, maka ditambahin makmuman. Usolli sunnatal li khusufil qamari makmuman raq'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ketika menjadi imam tambahin imaman. Usolli sunnatan li khusufil qamari raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Nah,
Yang selanjutnya adalah untuk niat sholat gerhana matahari adalah usolli sunnatal likusufi syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Ketika menjadi makmum tambahin makmuman, dan ketika menjadi imam maka ditambah imaman. Oke. Nah, niat tersebut bersamaan dengan takbir seperti sholat fardu biasa, Allahu Akbar. Di dalam hati kita berniat dengan niat tersebut. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca surat Al-Baqarah atau surat panjang lainnya yang durasi waktu bacanya itu seperti membaca satu surat Al-Baqarah. Oke. Nah, ketika sudah membaca surat Al-Baqarah tersebut atau surat yang lain yang durasinya sama seperti membaca surat Al-Baqarah, maka kita melakukan rukuk. Nah, ketika kita melakukan rukuk yang pertama, membaca Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdi, maka kita disunahkan untuk durasi rukuknya tersebut seperti durasi kita membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Nah, jadi Allah Akbar bersama dengan niat Al-Fatihah, kita membaca Al-Baqarah atau ayat surat yang lain yang durasi panjangnya seperti surat Al-Baqarah. Habis itu kita rukuk. Nah, rukuk tersebut durasi waktunya seperti kita membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Nah, setelah rukuk, i'tidal sami Allah liman hamidah. Ya, yang membedakan dari sholat fardu lainnya, sholat fardu biasanya adalah ketika habis i'tidal sami Allah liman hamidah itu kita kembali membaca Al-Fatihah. Nah, kita membaca Al-Fatihah kembali, dan habis Al-Fatihah kedua maka kita disunahkan untuk membaca surat Ali Imran atau surat panjang lainnya yang setara durasi waktu bacanya seperti surat Ali Imran. Itu untuk Al-Fatihah kedua, habis Al-Fatihah kedua. Oke, habis membaca membaca Ali Imran tersebut kita melakukan rukuk lagi. Nah, untuk rukuk yang kedua berbeda dengan yang rukuk pertama. Ketika rukuk pertama itu durasinya seperti membaca 100 ayat surat Al-Baqarah, untuk rukuk yang kedua adalah untuk durasi waktunya adalah 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Beda 20 ayat selisih durasi waktunya. Habis rukuk kedua seperti sholat biasa kita sujud. Dan ketika sujud yang pertama itu durasi waktunya ketika kita membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, durasi waktunya adalah seperti kita membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Nah, jadi seperti rukuk yang pertama tadi untuk durasi waktunya. Nah, habis itu kita duduk di antara dua sujud dan melakukan sujud yang kedua. Dan yang sujud kedua durasi waktunya disunahkan untuk durasi waktunya adalah 80 ayat surat Al-Baqarah. Durasi waktunya seperti durasi waktu kita membaca 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Oke. Nah, habis sujud kedua kita itu berdiri lagi. Kita berdiri lagi karena ini niatnya adalah rakaat ini 2 rakaat. Jadi kita berdiri lagi. Nah, habis itu setelah berdiri Allahu Akbar, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang keempat berarti. Setelah Al-Fatihah kita untuk rakaat keduanya setelah Al-Fatihahnya kita disunahkan untuk membaca surat An-Nisa ataupun surat panjang lain yang durasi waktunya sama seperti durasi kita membaca surat An-Nisa. Nah, setelah tersebut seperti rakaat pertama kita rukuk. Nah, durasi rukuk untuk rakaat kedua yang pertama. Nah, durasi rukuk pertama untuk rakaat kedua kembali adalah 70, lebih sedikit dari rakaat pertama. Ketika rakaat pertama itu 100, maka rakaat kedua di rukuk yang awal adalah 70 ayat dari surat Al-Baqarah, lebih sedikit. Oke. Habis itu i'tidal seperti biasa, habis itu membaca Al-Fatihah lagi seperti rakaat yang pertama. Oke. Al-Fatihah, habisnya Al-Fatihah. Untuk Al-Fatihah, sehabis Al-Fatihah yang keempat, kita itu disunahkan untuk membaca surat Al-Maidah ataupun
membaca surat panjang lainnya yang durasi waktunya itu sama seperti durasi waktu kita membaca surat Al-Maidah. Setelah kita membaca surat Al-Maidah tersebut, habis itu kita melakukan ruku lagi, untuk melakukan ruku yang keempat. Habis ruku dulu. Untuk durasi ruku yang keempat tersebut ini lebih sedikit, adalah durasi waktunya 50 ayat, seperti durasi waktu kita membaca 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Habis ruku kita i'tidal, oke? Habis ruku kita i'tidal, habis i'tidal kita sujud. Ya, untuk sujud yang keempat durasi waktunya adalah 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Disunahkan untuk durasi waktunya adalah seperti kita membaca 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Habis itu duduk di antara dua sujud dan sujud kembali. Untuk sujud yang keempat adalah durasi waktunya adalah disunahkan untuk seperti kita membaca 50 ayat dari surat Al-Baqarah untuk durasi waktunya. Habis sujud yang keempat adalah tasyahud akhir seperti biasa dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi seperti tersebut adalah tata cara. Jadi Allahu Akbar bersamaan dengan niat usolli sunatal likusufi syamsi raqataini lillahi ta'ala. Habis itu membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih sampai selesai. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, atau membaca surat lain yang durasi waktunya itu sama seperti kita membaca surat Al-Fatihah, itu disunahkan. Habis itu kita setelah membaca tersebut kita ruku durasi waktunya seperti saya sudah sebutkan. Habis ruku i'tidal. Untuk i'tidal yang pertama kita membaca Al-Fatihah kembali. Membaca Al-Fatihah dan kemudian disunahkan untuk membaca surat Ali Imran. Habis itu atau setara dengan Ali Imran ya untuk durasi waktunya. Habis itu kita rukuk lagi, i'tidal lagi, sujud, duduk di antara dua sujud lagi, berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang kedua. Untuk rakaat yang kedua adalah Al-Fatihah seperti biasa, terus habis Al-Fatihah disunahkan membaca surat An-Nisa. Habis itu rukuk, i'tidal, Al-Fatihah lagi, disunahkan untuk membaca surat Al-Maidah. Habis itu kita rukuk lagi, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi. Habis itu tasyahud akhir, salam. Jadi begitu. Perlu diketahui bahwasanya membaca surat panjang tersebut adalah hukumnya sunnah. Jadi ketika tidak membaca surat panjang tersebut ya tidak apa-apa, karena disunahkannya adalah membaca surat panjang tersebut. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak salahnya mohon dikoreksi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu billahi wa kafartu bima siwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.